Beredar kabar, Indosiar sedang menyiapkan sebuah proyek yang suasananya berbeda dari biasanya. Album spesial menyambut bulan suci Ramadan. Bukan sekadar kumpulan lagu, tapi paket emosi yang biasanya dirancang untuk menemani sahur, menjelang berbuka, sampai momen sunyi setelah tarawih. Di tengah kabar itu, satu nama kembali mencuat dan langsung memancing perhatian, Tasya. Disebut-sebut, Tasya akan diundang kembali secara khusus bersama beberapa jebolan dangdut Akademi 7 lainnya. Kata diundang khusus ini yang membuat cerita jadi berlapis. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kepercayaan karena Tasya dianggap punya warna vokal yang pas untuk nuansa religi. Ada juga yang bertanya-tanya, apakah undangan itu pertanda Tasya akan memegang peran penting di album tersebut? Detail resminya memang belum terdengar terang, tapi justru karena itulah publik mulai berspekulasi. Siapa yang akan masuk daftar utama, lagu apa yang akan dibawakan, dan apakah album ini akan menjadi tanda bahwa Indosiar sedang membangun ikon Ramadan baru dari generasi dangdut Akademi 7. Album Ramadan punya aturan tak tertulis, harus menyentuh tanpa menggurui, harus hangat tanpa terasa dibuat-buat. Karena itu, ketika muncul kabar Indosiar ingin melibatkan beberapa jebolan dangdut Akademi 7, publik langsung mengaitkan pada satu hal, karakter suara yang mampu mengantar rasa haru. Nama Tasya kembali jadi pembicaraan karena banyak yang menilai ia punya kontrol emosi yang rapi, bisa lembut, bisa tegas, dan tetap terasa tulus. Beredar kabar konsep album ini akan menampilkan beberapa warna. Ada yang menenangkan, ada yang penuh harapan, ada yang mengajak merenung. Jika benar demikian, pemilihan peserta jelas bukan sekadar soal popularitas, melainkan soal kecocokan karakter vokal dengan pesan lagu. Namun yang bikin ramai, tentu saja siapa saja jebolan dangdut Akademi 7 yang akan ikut serta, karena setiap nama yang dipilih akan otomatis mendapat sorotan besar selama Ramadan. Dan saat sorotan mulai terarah, biasanya muncul dua gelombang, dukungan yang menguatkan, dan pertanyaan yang menuntut jawaban. Yang membuat topik ini terasa panas tapi halus adalah karena proyek Ramadan biasanya bukan proyek satu kali tampil. Banyak yang menduga album ini bisa menjadi pintu untuk rangkaian aktivitas, penampilan spesial, segmen musikal, bahkan panggung tematik selama Ramadan. Maka wajar jika rumor undangan khusus untuk Tasya terasa seperti sinyal yang lebih besar daripada sekedar rekaman. Bisa jadi Indosiar sedang menyiapkan figur-figur yang akan sering hadir selama Ramadan, bukan hanya menyanyi, tetapi membawa suasana. Dan di titik ini, jebolan dangdut Akademi 7 punya modal. Mereka sedang segar di ingatan publik, punya basis pendukung, dan terbiasa tampil di bawah sorotan. Namun, suasana Ramadan juga sensitif. Publik menilai bukan hanya suara, tapi juga pesan dan sikap. Karena itulah, proyek ini bisa menjadi peluang yang hangat sekaligus ujian yang sunyi. Siapa yang mampu menjaga makna, bukan hanya mengejar momen. Kabar undangan khusus untuk Tasya juga memunculkan pertanyaan yang sering muncul diam-diam. Apakah Tasya akan menjadi wajah utama di album ini? Beredar kabar di setiap proyek kompilasi selalu ada pembagian peran. Ada yang jadi vokal pembuka, ada yang memegang lagu paling emosional, ada yang ditempatkan di bagian chorus yang ramai. Pembagian seperti itu tampak teknis, tapi efeknya besar. Siapapun yang paling sering terdengar, biasanya paling melekat di telinga publik. Dan karena Ramadan adalah momen berulang setiap tahun, lagu yang kuat bisa menjadi lagu tahunan yang terus diputar. Maka pilihan nama di album ini terasa penting. Untuk jebolan dangdut Akademi 7, ini bukan sekedar proyek musiman. Ini peluang menanam jejak di momen religi masyarakat. Namun konsekuensinya juga jelas. Jika lagu terasa kurang pas, kritik bisa datang cepat. Maka yang dibutuhkan bukan hanya vokal bagus, tapi rasa yang tepat. Ada alasan mengapa rumor album Ramadan selalu cepat menyebar. Karena publik rindu sesuatu yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk. Beredar kabar, album ini akan mengusung tema-tema yang dekat. Doa orang tua, rindu kampung halaman, maaf yang terlambat, dan harapan baru setelah lelah. Tema seperti itu membutuhkan penyanyi yang bisa bercerita lewat nada. Nama Tasya kembali dianggap cocok karena ia disebut mampu menahan emosi tanpa meledak, namun tetap mengena. Tapi yang juga menarik,
Indosiar dikabarkan ingin melibatkan beberapa jebolan Dangdut Akademi 7 lain agar album terasa seperti keluarga. Suara yang berbeda-beda, tapi berada dalam satu tujuan. Disinilah drama kecil bisa muncul. Publik akan menebak-nebak siapa yang paling cocok membawakan lagu doa, siapa yang paling cocok membawakan lagu syukur, siapa yang paling cocok membawakan lagu maaf. Dan tebak-tebakan itulah yang membuat topik ini terus hidup sebelum album benar-benar terlihat bentuknya. Proyek ini juga bisa dibaca sebagai bentuk naik kelas bagi jebolan Dangdut Akademi 7. Biasanya publik mengenal mereka lewat panggung kompetisi yang penuh tensi dan komentar ramai. Tapi album Ramadan menuntut atmosfer berbeda, lebih lembut, lebih rapi, lebih matang. Jika benar Indosiar menggarap album ini, maka para jebolan akan diuji dalam versi yang lebih dewasa. Bukan soal siapa paling kuat di nada tinggi, tapi siapa paling kuat menyampaikan makna. Dan karena Tasya disebut diundang khusus, sorotan otomatis akan lebih tajam kepadanya. Banyak yang akan menunggu, apakah Tasya bisa mengantar suasana Ramadan dengan lebih luas, bukan hanya memikat lewat teknik vokal. Di titik ini, keberhasilan bukan diukur dari viral semalam, tapi dari apakah lagu-lagu itu ingin diputar ulang esoknya, dan esoknya lagi. Beredar kabar, Indosiar juga mempertimbangkan sisi kebersamaan agar album ini terasa hangat, bukan seperti proyek tempelan. Itu sebabnya nama beberapa jebolan Dangdut Akademi 7 disebut-sebut akan dikumpulkan dalam satu proses, latihan, rekaman, hingga penataan harmonisasi. Jika benar, maka chemistry mereka akan menjadi kunci. Karena lagu religi yang kuat sering terasa seperti doa yang dinyanyikan ramai-ramai, mengalun, menyatu, dan membuat orang ikut terdiam. Namun, di balik kebersamaan, selalu ada dinamika, pembagian part, penempatan nama, hingga urutan rilis. Hal-hal kecil itu bisa memicu diskusi di luar musik. Maka penting bagi proyek seperti ini untuk terasa tulus dan rapi. Untuk Tasya, rumor undangan khusus bisa menjadi kehormatan, tapi juga beban karena ekspektasi publik terlanjur tinggi. Dan untuk jebolan lainnya, ini bisa menjadi panggung penting untuk menunjukkan warna masing-masing tanpa saling menutup. Ada juga yang menduga proyek album Ramadan ini terkait dengan pola besar di televisi. Menjelang Ramadan, audiens mencari konten yang menenangkan dan menyentuh. Musik menjadi salah satu pintu masuk paling kuat. Jika Indosiar merilis album, lalu mengemasnya dalam penampilan-penampilan spesial, maka karya itu akan punya umur tayang panjang selama 1 bulan penuh. Dan karena jebolan Dangdut Akademi 7 punya basis pendukung, proyek ini bisa menjadi magnet yang mengikat perhatian. Namun tetap, momen religi bukan tempat untuk sensasi berlebihan, maka narasinya harus dijaga, fokus pada karya, pada pesan, pada suasana. Di sisi lain, bagi para penyanyi muda, justru Ramadan bisa menjadi momen pembentukan citra. Dikenal bukan hanya karena panggung kompetisi, tapi karena karya yang menemani banyak rumah. Itu sebabnya rumor ini terasa besar meski terdengar lembut. Dari sisi publik, proyek ini juga memunculkan rasa penasaran yang khas. Apakah album ini akan berisi lagu-lagu baru atau aransemen ulang yang dibuat lebih segar? Ada yang berharap lagu-lagunya sederhana tapi mengena. Ada yang berharap ada sentuhan modern tanpa menghilangkan kesakralan. Di sini, jebolan Dangdut Akademi 7 bisa membawa kekuatan. Mereka terbiasa dengan variasi aransemen, terbiasa menyesuaikan diri dengan tema, dan terbiasa menyanyi dengan tuntutan panggung. Namun, album studio berbeda dengan panggung live. Lebih teliti, lebih detail, dan kesalahan kecil bisa terdengar jelas. Jika benar Tasya diundang khusus, kemungkinan besar ia akan memegang bagian yang menonjol. Dan bagian menonjol berarti tanggung jawab menonjol juga. Karena lagu Ramadan tidak cukup bagus, ia harus terasa tumbuh di hati. Pada akhirnya, topik ini mengarah pada satu pertanyaan yang menggantung. Kapan Indosiar akan memberi sinyal yang lebih jelas tentang proyek album menyambut bulan suci Ramadan ini? Selama masih sebatas kabar yang beredar, publik akan terus menyusun potongan-potongan cerita. Tasya diundang kembali secara khusus, beberapa jebolan Dangdut Akademi 7 ikut disiapkan, lalu album Ramadan jadi panggung baru untuk mereka.
Jika proyek ini benar terwujud, ia bisa menjadi langkah yang hangat, mengubah sorotan kompetisi menjadi sorotan karya. Namun jika proyek ini belum terjadi, rumor ini tetap menunjukkan satu hal. Nama Tasya dan jebolan Dangdut Akademi 7 masih punya magnet besar. Cukup besar untuk membuat orang menunggu, bahkan sebelum ada pengumuman. Dan ketika publik sudah menunggu, satu momen saja bisa mengubah semuanya. Teaser lagu, foto studio, atau satu potongan suara yang terdengar seperti doa, lalu viral tanpa perlu dipaksa.